Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Dihantam gelombang tinggi, kapal penangkap ikan tenggelam, 15 orang hilang. Grebek tambang emas ilegal di Raja Ampat, polisi ringkus 5 tersangka. Terima dana bantuan tunai dari Kemensos, ribuan warga Merauke rela berdesakan di kantor pos. Kapal motor pencari ikan Aspak 3 pada 14 Desember tenggelam di perairan antara Pulau Seram, Maluku dan Pulau Misol di Kabupaten Raja Ampat. 2 dari 17 ABK kapal ini berhasil menyelamatkan diri dan 15 ABK lainnya hingga Rabu kemarin belum ditemukan. Tim SAR Sorong Provinsi Papua Barat Daya masih terus mencari ke-15 ABK yang diduga tenggelam dihantam gelombang tinggi. Kedua ABK berhasil selamat setelah mendapat pertolongan kapal lain yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Tim SAR mengerahkan 1 kapal untuk melakukan pencarian. Bahwa info kapal tenggelam itu didapatkan dari nakoda Aspak 17 yang saat mencari ikan menemukan 2 ABK Aspak 3. Sehingga dari keterangan kedua ABK yang selamat tersebut, maka diketahui bahwa KM Aspak 3 itu tenggelam. Lokasi tenggelamnya belum ditentukan di daerah mana, hanya perkiraan antara Pulau Misol dengan Pulau Seram, Pulau Seram Maluku Tengah. Nah, terkait hal tersebut maka kami langsung koordinasi dengan kantor SAR Ambon, yang dimana unit siaga Sarbulah yang menjadi lokasi paling terdekat dengan lokasi kejadian, kurang lebih tarik garis lurus 30 nautical mile. Itu kapal berangkat dari mana? Informasi dari Pak Rendi, kapal itu berangkat dari Sorong mencari ikan di perairan Misol. Nah, berangkatnya itu pada hari Selasa tanggal 10 Desember. Dan informasi keterangan dari Pak Rendi bahwa kemungkinan kapal itu tenggelam pada tanggal 14 Desember pukul 13 waktu local time. Jika korban masih belum ditemukan, tim SAR akan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk memperluas pencarian. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dari mana? Tarik material dari lubang ini. Berarti dari lubang itu kemarin. 5 tersangka penambang emas ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya ditangkap tim Polair Polda Papua Barat pada 11 Desember 2024. Laporan tambang ilegal diperoleh dari masyarakat setempat yang resah. Polisi bergerak cepat ke lokasi dan menggerebek pertambangan ilegal. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah alat antara lain mesin pompa Alkon, mesin dompeng, selang, serta alat pendukung tambang manual. 1 DS, kedua MK, ketiga ZN, keempat AD, kelima YY alias JK. Adapun barang bukti yang kita temukan pada saat penyisiran pencarian barang bukti di TKP yakni 4 buah wajan berbahan aluminium ukuran 25 cm, 1 buah alat tulang berbahan kayu ukuran 23 cm, 2 buah jaring ijuk berbahan nilon, 1 buah jaring ijuk berbahan nilon berisikan material tanah. Ini yang di depan ini material tanah ini itu hasil dari, bahasa gampangnya, disedot naik ke menara atas itu, nanti ada foto-fotonya di situ. Inilah komponen ataupun material yang mengandung emas. Nanti dari sini akan bisa, dan itu kayaknya masih ada itu, dan sudah kita coba, memang itu material itu mengandung biji emas.
Polisi juga masih mengejar seorang penadah emas. Kelima pelaku dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Banjirop melanda distrik Naukenjerai, Merauke, Papua Selatan. Akibatnya, jembatan utama di distrik ini ambruk. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung distrik Naukenjerai ke kota Merauke. Warga Naukenjerai terpaksa harus bersabar. Untuk mencapai kota Merauke yang jaraknya sekitar 70 km, warga harus melintasi jalan setapak di pinggir jembatan dan memakan waktu sekitar 3 jam. Warga yang tinggal di pesisir pantai Naukenjerai mendesak pemerintah segera memperbaiki jembatan karena warga kesulitan ke kota Merauke. Pak, bagaimana jembatan ini bisa rusak seperti ini, Pak? Ya, sekarang bulan Desember ini waktunya musim hujan, ya airnya air pasang, air rob, sehingga air laut meluap sampai jembatan bisa runtuh. Itu sampai kayu-kayunya lepas itu, Pak ya? Ya, sampai kayu-kayunya lepas. Jembatan ini menghubungkan sampai Naukenjerai sampai Kota Merauke ini, Pak ya? kota Merauke. Ini satu-satunya jembatan, Pak ya? Ya, satu-satunya jembatan. Jadi ini kalau orang mau lewat bagaimana? Nanti air turun dulu? Nanti air turun Baru bisa lewat ya? baru bisa lewat. Itu menunggu sampai berapa jam itu, Pak? Ya, kalau air robnya, air pasangnya biasa 2 jam di pinggir. 2 jam ya? Di pesisir. Ya. Jembatan Dalir yang berada di pesisir pantai Naukenjerai ambruk sehingga tidak bisa dilintasi mobil. Warga hanya bisa menggunakan sepeda motor dan itu sangat berbahaya jika hujan deras turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan warga Salor di Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Selasa mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan. Mereka menuntut pemerintah meninjau ulang hasil pengumuman tes CPNS karena ada puluhan warga di Kampung Salor tidak lulus. Masa mengancam akan memblokade jalan utama Salor jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Masa tidak bertemu satupun pejabat di Pemprov Papua Selatan dan mereka langsung membubarkan diri. Tadi sebelum kami datang ke kantor gubernur, jembatan itu kami sudah palang, sehingga ada hasil yang tidak memuaskan. Ketika hasil dari kementerian untuk ke kami, berarti kami akan palang itu seterusnya. Ini kekecauannya karena memang tidak lulus itu? Ini karena kekecewaan kami karena tidak lulus, makanya kami minta kepada kementerian untuk dari Kondo sampai Digul kalau bisa Zetia ini harus lolos. Dan itu komitmen kami. Untuk warga Salor sana ada berapa orang yang ikut tes itu? Kemarin 54 orang. Semuanya tidak lulus? Yang banyak tidak lulus. Memang tidak ada yang lulus? Tidak ada yang lulus. Gelombang protes dari peserta seleksi CPNS meningkat karena banyak yang tidak lulus. Dari 9.000 peserta seleksi CPNS, hanya sekitar 3.000 orang yang diumumkan lulus tes seleksi kompetensi dasar. Sementara yang akan diterima sebagai pegawai baru di Provinsi Papua Selatan sebanyak 1.000 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Merauke dari 11 kelurahan dan 5 kampung pada Rabu kemarin berdesakan untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke. Sejak pukul 6 pagi mereka rela antre, padahal pembagian BLT dimulai pukul 10 pagi. Panas terik tidak menyurutkan semangat warga untuk mendapatkan BLT karena mereka khawatir tidak kebagian. Antri sini tadi dari jam berapa? Dari jam 6. Ini sampai sekarang sudah mau jam 11 belum dapat ya? Iya. Ini kamu antri apa? Uang apa ini? Bansos. Bansos. Tadi antri dari jam berapa tadi, Ibu? Jam 6. Sampai sekarang belum dapat ini? Belum. Tinggal di mana, Ibu? Dari Rimba Jaya. Situasi bagaimana, Ibu? Ya. Panas kah? Panas. Sampai kepala senyum. Jadi ya. Jumlah warga yang antre BLT ini mencapai lebih 7.000 orang. Ini menunjukkan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Kabupaten Merauke terdiri dari 11 kelurahan dan 5 kampung. Lokasinya ada 7.599 KPM. Kemudian jenis BLT yang mereka terima ini apa aja, Pak?
jenis bantuan yang diterima adalah sembako non tunai dan program PKH. PKH ya. Nah, untuk setiap jiwa itu dapatnya berapa dia? Kalau untuk sembako itu dia alokasinya ini kita pelayanan tahap 3 dan 4 Pak. Jadi alokasi dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Pak. 6 bulan Pak. Jadi setiap bulannya untuk sembako non tunai itu 200.000 per KPM. Jadi total semua yang tahap 3 dan 4 ini 1.200.000 per KPM khusus yang untuk yang sembako. Jumlah bantuan yang diterima warga Rp1.200.000 per 3 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seminggu menjelang perayaan Natal, jumlah kendaraan yang mengisi BBM di SPBU di Merauke, Papua Selatan terus meningkat. Seperti yang terlihat di SPBU Ahmad Yani, petugas SPBU tampak sibuk melayani pengendara yang membeli BBM. Namun, aktivitas penjualan BBM bersubsidi dibatasi hingga pukul 1 siang. Setelah itu, petugas bisa lebih santai melayani pembeli karena stok BBM subsidi di SPBU ini sudah habis. Menurut pengelola SPBU, hingga saat ini mereka belum menerima tambahan pasokan BBM subsidi dari Pertamina. Jelang Natal ini, apakah ada penambahan suplai dari Pertamina di SPBU Anda? Untuk sementara kita belum dapat info dari Pertamina. Biasanya kalau menjelang hari raya pasti ada penambahan untuk BBM setiap SPBU. Sampai biasa penambahannya berapa? Biasanya itu sampai 20 atau 15 KL sampai 20 KL. Penambahan itu setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Nah, kalau untuk volume kendaraan yang mengisi BBM jelang Natal ini? Untuk kendaraan yang untuk menjelang hari raya, volume kendaraan ya pasti kalau untuk macam yang subsidi dibatasi sampai 120. Kalau untuk Pertalite paling 60 atau 70 liter. Tapi untuk jumlah kendaraannya sama ya? Jumlah kendaraan tetap sama. Artinya belum ada peningkatan, betul ya? Biasanya Pertamina akan menambah pasokan BBM 3 hari menjelang Natal. Saat ini pasokan BBM bersubsidi di SPBU mencapai 20 kiloliter per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua mengingatkan pengusaha agar menerapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 sekitar Rp4.285.000 atau naik sekitar Rp216.000 dari UMP tahun 2024. Penetapan UMP ini berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua. Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua mendesak pengusaha membayar hak karyawan sesuai aturan. Kerja maupun pengusaha bisa menyesuaikan secara bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa ini akan memberikan kemampuan yang layak bagi pekerja untuk bisa menjalani kehidupannya. Demikian juga untuk pengusaha sudah diperhitungkan bahwa para pengusaha bisa tetap meningkatkan produktivitasnya dengan adanya kenaikan upah minimum. Pemerintah Provinsi Papua bakal melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh perusahaan yang ada di Bumi Cendrawasih membayarkan gaji pekerja sesuai dengan ketentuan tersebut. Peraturan itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2024, Kejaksaan Negeri Mimika telah menangani 9 perkara tindak pidana kasus korupsi. Kasih Intelijen Kejaksaan Mimika, Royal Sitohang, mengatakan dari 9 perkara tindak pidana korupsi itu, 2 perkara masih dalam tahap penyelidikan, 3 perkara dalam tahap penyidikan, dan 4 perkara telah dilakukan penuntutan di pengadilan. Di bidang tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri Mimika telah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polres Mimika sebanyak 175 SPDP.
Dari 175 SPDP tersebut dilakukan prapenuntutan atau tahap 1. Kalau setelah kita tahap 1 dari penyidik itu ada 140 perkara. Kejaksaan Negeri Mimika berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Mimika. Kejaksaan juga mengimbau Pemkab Mimika bekerja sesuai aturan dan tidak menggunakan uang rakyat yang tidak sesuai peruntukan karena risikonya bisa dipenjara. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan personel SAR melakukan latihan di Bandara Moses Kilangin, Mimika, Papua Tengah pada hari Selasa. Pelatihan itu melibatkan sejumlah instansi seperti Polres Mimika, Palang Merah Indonesia, dan TNI Angkatan Udara. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personel, khususnya penanganan kecelakaan atau kejadian saat Natal dan Tahun Baru. Pelatihan dilakukan selama 2 hari. Pelatihan ini bertujuan untuk mengasah atau merefresh kemampuan heli rescue, dalam hal ini rappelling dan hoist, sehingga jika suatu saat terjadi kecelakaan pesawat maupun helikopter yang terjadi di wilayah kerja kantor SAR Timika, maka anggota kantor SAR Timika sudah siap untuk melaksanakan operasi SAR menggunakan helikopter. Namun dalam hal ini kita juga berdoa semoga tidak terjadi kecelakaan pesawat maupun helikopter. Namun sebagai personil SAR kami harus selalu siap baik kemampuan maupun peralatan. Untuk ini pun kami berkoordinasi dengan pihak Lanut Yohanes Kapiau untuk penggunaan helikopter. Karena untuk penggunaan helikopter sendiri ini berada di bawah kendali Lanut Yohanes Kapiau. Dan untuk melaksanakan latihan ini sendiri juga kami menyesuaikan dengan jenis helikopter yang terbaru. Karena untuk saat ini helikopter yang standby di Lanut merupakan helikopter jenis terbaru, sehingga untuk pemasangan sistem, untuk hoist, untuk sistem operasional yang lain kami harus menyesuaikan. Sehingga latihan ini sekali lagi bertujuan untuk mengasah kemampuan anggota daripada kantor SAR Timika, sehingga dalam pelaksanaan operasi SAR selalu siap untuk memberikan pelayanan jasa SAR yang terbaik. Tim SAR dan polisi serta tentara saat ini tengah bersiaga di momen Natal dan Tahun Baru. Banyaknya kecelakaan pada Nataru 2023 menjadi pedoman tim SAR sehingga mampu bergerak cepat ketika ada laporan masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. Terus dari Raja